kamu tunggu di sini. Hati-hati, Kang. Ampun, Den. Saya hanya mau mengambil ayat saya, Den. Tenang, Ki, tenang. Mungkin sampean salah sangka. Saya baru masuk desa ini. Cepat tinggalkan tempat ini. Kaladama menguasai dan memporak-porandakan sisi desa dan penduduknya. Cepat, Den. Ki, tunggu dulu, Ki. Jangan takut. Kami akan... Galuh! Galuh. Galuh! Jangan Tuan, saya bongo, Bongo? iya bongo. Kenapa kamu ada di sini? Kamu sengaja mengikuti saya. Lawong saya nyasar kok. Tadinya mau nyusul Tuan ke Sugalu, Hah? tapi malah nyasar ke desa ini. Ayo, Ayo. Penduduk desa sini hampir semuanya pada ngungsi, Tuan. memangnya kenapa? Katanya ada gerombolan raksasa yang menculik anak kecil dan gadis-gadis untuk dijadikan santapan mereka. Kamu tahu dari mana? Lah ya, dari penduduk desa sini yang mengungsi ke desa sebelah. Saya ragu. Apakah di atas bumi ini benar-benar ada raksasa? Loh bener ada, wong saya melihat sendiri kok. Hei, kamu jangan mengadang-adang, oh. Sungguh, Tuan, sungguh.
jangan-jangan Galuh diculik mereka. Galuh ikut, Tuan. Iya. Tiba-tiba dia menghilang. Waktu saya suruh tunggu di tengah desa kosong itu. Oh, itu namanya Desa Gayam. Semua penduduk pada ngungsi setelah raksasa-raksasa itu menyerbu. Kalau Tuan ingin keterangan lebih jelas, besok kita ke rumah Ki Slimpet. Ada barangkali 40 pemuda yang jadi korban. Waktu seluruh penduduk desa memberikan perlawanan. Silakan. Tapi Kaladama atau raksasa jahat itu sungguh sangat sakti. Siapa sebenarnya mereka, Ki? Mereka mengaku keturunan Dewata Cengkar, penghuni asli bumi Jawa, sebelum diserbu oleh pengikut Aji Saka dari seberang. Sebaiknya Kisanak tidak usah pergi. Saya harus membebaskan kakak seperguruan saya. Kemungkinan dia diculik mereka waktu kami singgah di desa Gayam. Oh, jadi kakak seperguruan Kisanak seorang gadis. Iya, Ada seorang wanita tua yang berhasil melarikan diri dari sarang mereka. Dia menceritakan bahwa mereka membutuhkan darah gadis yang cocok untuk menghidupkan kembali dewa mereka. Dewa. Iya, katanya begitu. Darah gadis itu digunakan untuk penjelmaan Sang Betara. Tapi sampai saat ini belum ada yang cocok. Kalau begitu saya pamit dulu, Ki. Terima kasih. Lebih baik Kisanak tidak usah pergi. Mereka sangat kejam dan masih seperti binatang buas. Memakan korbannya mentah-mentah. Terima kasih atas semua keterangannya, Ki. Hati-hati. Ayo, Ngo. Hah? Ayo. Lalunya? Sudah, Bapak. Oh, Manusia itu, aku mau melarat jantungnya. Sabar. Sabar. Kami tidak punya salah apa-apa. Bahkan kami tidak pernah ada urusan dengan kalian. Para, bangsamu punya kesalahan abadi kepada kami. Kalian telah menduduki sebuah tanah milik nenek moyang kami di seluruh bumi Jawa ini. Saya lahir dan dibesarkan di negeri ini. Saya asli penduduk negeri ini. Kalian yang tiba-tiba muncul dan mengacaukan negeri kami yang damai. Manusia, jangan putar balikan kenyataan. Haji Saka telah menipu junjunganku Dewata Cengkar dengan meminta tanah selebar ikat kepala. Tapi ikat kepala itu penuh dengan sihir. Sehingga seluruh tanah Jawa ini tertutup oleh kain besar kakek moyang kalian. Ikuti budaya. Tangkap mereka. Katakan kepada mereka bahwa kamu sanggup menghidupkan Dewata Cengkar. Buktikan! Buktikan!
kalian menangkapi gadis-gadis itu untuk menghidupkan kembali raja kalian. Betul begitu? Kalau betul, kamu mau apa? Bagaimana kalau saya mampu menghidupkan beliau kembali? Tipu daya apa lagi yang akan kau lakukan? Saya tidak akan menipu. Dewata Cengkar akan bangkit kembali. Tapi kalian harus membebaskan semua tawanan. Kalau setuju, sekarang juga akan saya lakukan. Kalau mereka setuju, langsung kamu lakukan gerakan-gerakan tangan. Seperti dalam upacara, aku yang akan membuat permainan. Kamu hidupkan dulu Gusti Dewata Cengkar. Baru semua tawanan akan kubebaskan. Baik. Kenapa kalian bangunkan aku? Kami sangat merindukan Gusti. Kami butuh perlindungan Gusti Prabu. Sejak Gusti mencebur ke Laut Kidul, kami kehilangan pegangan, kami kehilangan pimpinan. Hei! Aku telah menghidupkan kembali pimpinan kalian. Sekarang aku menuntut janji kalian. Bebaskan semua tawanan. Mereka menuntut kebebasan Gusti Prabu. Bebaskan mereka. Tidak ada satupun rakyatku yang boleh berbohong dan mengingkari janji. Maaf Sang Prabu, kami minta kebijakan Gusti, supaya rakyat Gusti tidak lagi mengganggu kami. Selama ini kalian mengganggu kehidupan rakyatku. Kalian mendakwa masyarakat kami sebagai pemakan orang, tidak punya tata krama, bahkan tega-teganya kalian menempatkan kami sebagai jenis dedemit, sehingga kalian merasa berhak untuk meminggirkan kami, mengusir kami. Pergi kalian dari sini, cepat sebelum amarahku datang. Tapi Gusti harus berjanji melarang rakyat Gusti mengganggu rakyat kami. Itulah kelicikan Aji Syaka, menyuruh kami berjanji, tapi kalian sendiri tidak pernah mau berjanji. Pergi kalian, kami tidak akan mengusik kalian lagi. Cepat Tuan, Galuh pingsan. Cepat. Bebaskan tawanan kau. Cepat.
Galuh. Galuh. Rakyatku, kalian sudah dengar janjiku kepada rakyat Ajisyaka untuk tidak lagi mengganggu mereka. Meminta kalian menaati janji itu. Tapi Gusti Prabu, mereka semakin merangsak daerah kita. Mereka membuka hutan untuk tanah pertanian. Sementara kita sudah semakin terpojok. Tanah kita semakin habis. Itu suratan yang harus kita terima. Di mana yang pandai menipu yang bodoh, yang kuat menghancurkan yang lemah, yang banyak mengusir yang sedikit. Pemilik tanah air tersingkir menjadi makhluk asing di negerinya. Bahkan dijadikan tontonan kebodohan. Gusti, di seluruh bumi ini. Tidak hanya di bumi ini, di mana-mana, di benua tempat tenggelamnya matahari, juga di seberang selatan timur Nusa Jawa. Sekarang, berangkatlah kalian ke tempat asal. Biarkan aku di sini. Aku akan menghadap Yang Agung, memohon keadilan. Berangkatlah. Baik, Gusti Prabu. Kalian telah ditipu mentah-mentah oleh manusia-manusia licik itu. Dasar makhluk goblok. Kurang ajar.
Aku mau menolong kalian. Bila kalian mau. Apa maksudmu? Rajamu Dewata Cengkar telah bersumpah atas nama kalian untuk tidak mengganggu kaum manusia, keturunan Aji Syaka. Padahal kalian telah ditindas mereka selama berabad-abad. Itu tipu daya yang dilakukan keturunan Aji Syaka. Yang penting bagi kami, keturunan terakhir bangsa kami bisa melihat kembali sosok Gusti Prabu, junjungan nenek moyang kami. Buat apa? Kalau nasib kalian tidak berubah, tidak lama lagi kalian akan habis digerogoti penyakit dan kurang makan. Karena tanah kalian semakin habis dicaplok manusia-manusia serakah itu. Apa maumu sebenarnya? Hah? Aku yakin kamu bukan dari bangsa manusia. Aku siluman serigala. Yang paling penting kalian ketahui, aku punya dendam kepada manusia yang telah membunuh ketiga putriku. Sehingga aku punya alasan untuk menghancurkan mereka. Lalu apa kepentingannya dengan kami? Dengar. Aku akan membantumu melampiaskan dendam kepada seluruh keturunan Aji Saka itu. Aku akan memimpin kalian untuk memulai kehidupan baru. Mengambil kembali hak kalian. Membebaskan tenung Aji Saka yang menimpa rakyat kalian. Tenung? Buat apa mereka melakukan itu? Supaya seluruh alam nyata dikuasai sepenuhnya oleh bangsa manusia yang serakah dan sangat subur memiliki keturunan. Dan dengan menghilangkan masyarakat kalian dari dunia nyata, mereka akan menutupi dosa dan kejahatan mereka kepada bangsa kalian. Bagaimana? Kalian mau menjadi pengikutku? Hai, selain melampiaskan dendam, apa untungnya bagi kami? Oh, banyak. Paling tidak kalian jadi punya pemimpin. Tapi kami sudah punya raja. Karena Gusti Prabu Dewata Cengkar telah kembali hidup. Rajamu tidak mungkin bisa memimpinmu. Karena dia hanya bayangan. Dan dia hanya ciptaan. Sedangkan aku adalah nyata. Punya nyawa, punya tenaga dan punya marah. Dan hanya dengan marah, maka dendam kalian akan terlampiaskan. Bagaimana? Bebaskan kami. Boleh. Tapi kalian harus bersumpah setia menjadi anak buahku. Kami bersumpah. Ikut aku. Sebelum kejadian itu, mungkin orang desa sini pernah melakukan sesuatu yang mengusik kehidupan mereka? Saya tidak pernah mendengar laporan seperti itu. Ki Bekel, memang ada kejadian yang agak aneh, Ki Bekel. Saya masih ingat munculnya makhluk-makhluk menakutkan itu. Setelah si Bolem, anaknya Ki Condang, memindahkan batu lingga. Kiki, tunggu dulu. Batu lingga yang mana? Di desa kita kan banyak batu lingga. Yang ada di tengah sawah Ki Condang. Sejak itu, si Bolem jadi gila. Dan tiba-tiba ada makhluk aneh yang menyerbu desa. Mungkin ada kaitannya. Jangan-jangan lingga itu adalah penutup sebuah kutuk atau tenung. Dan ketika penutup itu dibuka, maka terbebaslah mereka dari kutukan. Waktu saya masih anak-anak, sering mendengar orang-orang tua bercerita bahwa desa kita ini dijaga oleh 11 lingga. Yang 10 membentuk bintang kalau tiap lingga dihubungkan dengan tali yang sangat panjang. Sementara lingga yang ke-11 sebagai titik pusat yang berada di tengah bintang. Mungkin batu yang berada di tengah bintang itu yang telah dipindahkan Bolem. Dan itu adalah pintu penutup kutukan. Terus terang saya makin tertarik dengan makhluk-makhluk berwujud seperti raksasa itu. Jangan-jangan cerita tentang Aji Syaka itu memang benar adanya. Dan mereka adalah penduduk asli dari masa Jawa ini. Lalu, kita ini? Pendatang.
Rakyat Aji Siaka entah dari mana asalnya. Lihat kota di sana. Itu adalah kota Raja Malwapati. Rajanya masih keturunan Aji Saka. Musuh utama dari Dewata Cengkar. Sekaligus dia adalah musuhku. Rajanya juga musuh Tuan? Ya, dia dan patinya bernama Batik Madrim telah membunuh ketiga putri kesayanganku. Wah, kejam. Itulah watak busuk manusia. Mereka tidak segan-segan membunuh kalau kepentingannya merasa terganggu. Itu juga yang dilakukan mereka terhadap Dewata Cengkar. Mereka tahu tanah Jawa sangat subur dan kaya akan emas. Sementara di negeri asal Aji Saka sangat miskin dan selalu berkecamuk peperangan. Apa rencana kita, Tuan? Balas kekejaman mereka dengan kekejaman yang setimpal. Kita pancing Batik Madrim dan Angling Dharma keluar dari istana. Bulu kuduku selalu merinding kalau mendengar rolongan ajak seperti itu. Aku juga begitu. Kembali ke tempat persembunyian. Besok kita lakukan lagi. Kenapa tidak kita hancurkan seluruh negeri ini? Kita tunggu sampai Angling Dharma dan Batik Madrim muncul. Serangan kita malam ini hanya sekedar peringatan. Besok akan kita hajar lagi. Sampai seluruh negeri ini dicekam rasa takut. Aku ingin membuat Angling Dharma dan Batik Madrim menjadi mumet. Sebelum mereka kita bunuh. Yang wajahnya seperti serigala berteriak-teriak menuntut balas kematian 3 putrinya. Sementara yang lain seperti kaum Denawa yang bersenjata kapak dan gada kayu. Jangan bertindak sembarangan dan jangan bertindak sendiri-sendiri. Tunggu perintahku. Sebab kita belum tahu siapa sebenarnya mereka. Bawa orang ini ke balai pengobatan. Aku akan meriksa ke sana. Ya? Salah satu dari mereka yang berwajah serigala.
sesumbar, untuk menuntut balas kematian 3 putrinya, Dinda Prabu. Tapi bagaimana dengan manusia raksasa yang juga ikut merusak rumah penduduk dan membunuh penghuninya? Apakah mereka juga dari kekuatan siluman serigala? Terus terang, baru kali ini saya mendengar bahwa kaum Denawa itu benar-benar ada. Selama ini saya hanya mendengar cerita itu dari orang-orang tua saja. Iya, Gusti. Kalau begitu, hamba mohon izin mempersiapkan pasukan untuk siaga penuh menjaga Kutaraja, Gusti Prabu. Iya, bagus. Kita harus lebih hati-hati, Katiwanda. Yang paling penting lagi, kita harus segera tahu siapa sebenarnya mereka. Dugaan pertama seperti kata Kandapati. Kemungkinan masih ada kaitan dengan 3 wanita siluman serigala yang pernah kami binasakan karena menculik permaisuriku. Tentang manusia raksasa itu. Anggap saja mereka sebagai anak buah siluman serigala itu. Dan yang jelas, mereka adalah satu komplotan. Kalau begitu, aku dan Kakang Batik Madrim akan menyelidiki secara seksama. Untuk sementara, tempatkan saja para prajurit di seluruh pelosok. Dan di setiap tempat penjagaan harus ada kentongan. Iya, kalau seluruh kentongan di setiap sudut kota raja berbunyi, pasti mereka akan kebingungan untuk kemudian melarikan diri. Tapi kalian harus ingat, kalian tidak boleh bertindak dahulu sebelum ada perintah dari saya atau langsung dari Gusti Prabu. Kalian mengerti? Kakang Madrim, untuk selanjutnya kita harus lebih berhati-hati lagi. Masuk cepat. Lolongan itu berasal dari sana, Gusti. Iya. Tapi mereka sepertinya belum melakukan sesuatu.
Balawitana. Cukup. Tinggalkan tempat ini. Ayo. Ada apa? Ketiwasan Gusti. Makhluk-makhluk raksasa dan yang seorang berwajah serigala tiba-tiba muncul dan menyerang kami. Semuanya habis, Gusti. Lari kemana mereka? Menghilang, Gusti Patih. Mereka hilang di bawah pohon itu. Celaka. Ini bukan ilmu halimun biasa. Kakang Madrim pasti akan sulit untuk menemukan mereka. Maaf, Gusti Prabu. Saya tidak bisa menemukan mereka. Bahkan saya sempat menanyakan kepada Raja Gandarwa, penguasa alam halus di alas wingit. Dan dia mengatakan tidak ada makhluk lain yang bersembunyi di alam mereka. Sebenarnya, apa tujuan mereka mengacaukan negeri kita? Yang masih menjadi pertanyaan bagi saya adalah makhluk raksasa itu. Apa hubungannya dengan siluman serigala? Manusia serigala ini lebih sakti dibanding manusia serigala yang pernah kita kalahkan dulu, Gusti Prabu. Sementara para denawa belum bisa kita ukur kesaktiannya, termasuk kemampuannya yang bisa menghilang, Gusti Prabu. Pasti mereka mempunyai rencana lain lagi yang lebih membahayakan. Hampir setiap hari ada yang kecurian kerbau, Nak. Sudah 4 ekor yang hilang. Apa tidak ada ronda, Mbok? Ada, tapi sayang malingnya belum tertangkap. Malahan 2 orang tukang ronda pun juga ikut hilang. Mungkin kerbau dan peronda itu dimakan macan, Mbok. Kalau dimakan macan kan ada bekas darahnya, toh? Ini tidak ada. Dan di sekitar hutan desa ini sepertinya tidak ada macan. Orang-orang yang mencari kayu bakar belum pernah ada yang melihatnya. Apa sudah dilaporkan ke Kota Raja? Desa ini termasuk kawasan Malapati kan, Mbok? Betul. Tapi kabarnya di Kota Raja sendiri sedang ada huru-hara. Sama, Mbok. Ngoh, ada orang bicara penting kok ganggu? Laper. Sudah, Galuh. Oh ya, Mbok. Beritanya ada huru-hara apa, Mbok? Penduduk Kota Raja diserang siluman serigala dan raksasa-raksasa. Jangan-jangan rakyat Dewata Cengkar lagi, Kakang. Tapi apa hubungannya dengan siluman serigala? Lalu, apa artinya omongan Kakang? Kita akan menjadi sepasang pendekar. Kalau ternyata Kakang berangkat sendirian. Loh, saya kan hanya melakukan pengintaian. Pokoknya aku harus ikut. Loh, kali ini saja. Galuh, aku minta pengertian kamu. Kalau kita pergi berdua, lalu ternyata musuh kita Sakti Mandraguna.
Aku takut kita bisa mati sia-sia. Apalagi kalau benar ternyata pencurinya para Kaladama. Kita bisa mati sia-sia. Apalagi kalau pencuri itu Kaladama. Loh, kalau terjadi apa-apa dengan diri saya, kamu bisa segera minta tolong kepada Gusti Prabu Angling Dharma. Ya? Bagaimana saya bisa tahu? Kakang selamat atau tidak? Begini, kalau sampai pagi aku belum kembali, berarti aku mengalami nasib yang kurang menguntungkan. Kamu segera pergi bersama Bongoh ke Malopati. Ya? Bagaimana, Kang? Aman, Kang. Sebelah sana bagaimana? Aman. Ya, suasana begini ya aman-aman Rasim! saja. Beritahu teman-teman. Iya, iya. Itu dia malingnya. Ayo kita kejar. Itu dia malingnya. Ayo, Kang. Ayo. Maling! 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 Mana? 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 Di sana. Ayo. Liwa, bangun Liwa. Guru, bangunlah. Agaknya Kaladama pengikut Dewata Cengkar itu akan susah dikalahkan. Mereka memiliki ajian-ajian yang sangat langka. Pasti mereka akan membuat kerusakan di negeri ini, Guru. Saya harus segera memberitahu Gusti Prabu Angling Dharma. Beliau sudah tahu. Bagaimana cara mengalahkan mereka, Guru? Saya pernah mendengar ada ajian yang mampu memindahkan salah satu indera ke dalam bayangannya sendiri. Saya menduga mereka memindahkan rasa sakit ke bayangannya. Jadi? Mungkin kalau yang kamu lukai bayangannya, dia akan merasa sakit. Satu lagi ingin saya ketahui, Guru. Apakah ilmu menembus alam maya itu bisa dikalahkan? Terus terang, saya kurang tahu, Suliwa. Itu ilmu yang sudah sangat kuno. Tidak ada seorang pendekar pun yang memiliki ilmu itu. Kalau ilmu halimun biasa, banyak yang menguasai. Sudahlah, Liwa. Kamu kembali ke Padepokan. Cucuku Galuh Parwati sangat mencemaskan kamu. Saya akan muncul sewaktu-waktu kau membutuhkan. Baik.
tergeletak di dekat peronda yang juga jadi korban. Ada yang melihat Kisanak ini menginap di rumah Mbok Randu, maka kami bawa kemari. Iya, terima kasih Kisanak. Iya, permisi. Iya. Ngoh, tolong ambilkan baso. Cepat! Kenapa Nini? Saya kan sudah melarang tidak usah ikut-ikutan. Wong maling kerbau itu bukan orang biasa, tapi bangsa lembut. Mbok, tolong buatkan rebusan daun sirih, Mbok. Iya, iya. Kamu yang membawa saya kemari. Bukan. Penduduk desa ini, mereka juga mengangkut lebih dari 5 orang korban. Kita harus segera ke Malapati, loh. Gusti Prabu harus segera diberitahu. Iya, benar Kakang. Saya yakin para Kaladama itu yang telah melakukan kekacauan di Malapati. Bukankah mereka sudah berjanji kepada Prabu Dewata Cengkar untuk tidak mengganggu manusia lagi? Iya. Tapi saya curiga, siluman serigala itulah yang telah mempengaruhi makhluk yang sangat polos dan sangat jujur itu. Semuanya serba aneh, Kakang. Besok kita berangkat. Kurang ajar, matamu tuh di mana? Kamu yang nabrak. Ini dia. Ini apa tadi? Sudah. Benar-benar berubah, Kakang. Sepertinya mereka sedang dicekam ketakutan. Iya. Barang siapa yang melewati batas kota ini dengan niat jahat, maka dia akan hancur. Kalau dia manusia, maka dia akan hancur menjadi debu. Kalau dia lelembut, dia akan musnah menjadi udara. Dan kalau siluman, maka dia akan kembali ke asalnya. Om Dewa Ganapati Yanama Swaha. Om Dewa Ganapati Yanama Swaha. Itu suaranya, Kakang. Dari arah timur. Iya.
kematian ketiga putriku. Serang bayangannya, Gusti. Gusti Prabu, kenapa tidak dikejar saja? Dikejar kemana? Mereka pergi ke alam maya. Kakang Batik Madrim pernah mengejar mereka menembus alam maya. Tapi mereka tidak ada di sana. Bagaimana pendapat Kakang Batik Madrim? Maaf Gusti Prabu. Sebaiknya kita kembali ke dalam sari dan kita rundingkan di sana. Baiklah. Kita harus balas kekalahan ini. Besok ke Daton Malwapati, kita ratakan dengan tanah. Diam kau sekawan. Kami tidak ada urusan dengan negeri Malwapati. Itu urusanmu sendiri. Tapi ini juga urusan kalian. Karena Prabu Angling Dharma adalah keturunan Ajisaka. Pasti kutuk basuh Gusti Prabu Dewata Cengkar kepada kita. Karena kita telah menyaris sumpah dan janji. Kalian telah melanggar sumpah. Bukankah kalian telah bersumpah untuk kembali ke negeri sendiri? Dan tidak akan lagi mengganggu keturunan Ajisaka. Hamba mohon ampun. Kembalilah lewat pintu keluarmu. Karena itu satu-satunya jalan dewa. Ketika pertama kali nenek moyang kalian dengan tulus memasukinya. Besok, pada Candra Purnama, aku akan mengantar kalian ke sana. Baik, Gusti Prabu. Benar-benar bodoh. Tunggu.
perintah raja kalian yang bodoh itu? Hah? Sekali lagi kau berani menghina junjungan kami, tubuhmu akan kami rencah sampai hancur sekawan lahan. Saya sudah menemukan persembunyian mereka, Suliwa. Dalam goa, dekat desa di mana kamu menginap kemarin. Apa mungkin mereka bisa dikalahkan, Guru? Kamu sudah berhasil mengalahkan mereka, Suliwa. Kaladama itu menjadi takut ketika kamu dan Patih Batik Madrim mampu melukai mereka. Dan saya lihat salah satu dari Kaladama yang ditusuk Batik Madrim menderita luka sangat parah. Tapi belum tentu mereka mau menyerah, Guru. Sewaktu-waktu mereka pasti akan membuat kekacauan yang lebih keras lagi, Guru. Kalau begitu, mereka harus dikembalikan ke alamnya. Ke negeri yang sudah mereka tempati selama beribu-ribu tahun. Mungkin akan mampu menggiring mereka masuk lewat pintu lingga di desa Gayam. Masalahnya, siapa yang mampu menutup batu lingga itu ke pintu masuknya? Saya akan sampaikan kepada Gusti Prabu. Pergilah ke Tilem Sari. Mereka juga sedang menunggu kedatanganmu. Aku pergi dulu, Suliwa. Baik, Guru. Tuan sudah ditunggu Gusti Prabu dan Gusti Patih. Di serambi belakang Tilem Sari Raja. Iya, saya segera ke sana. Saya permisi, Tuan. Menurut Guru, kaum Kaladama itu harus dikembalikan ke alam mereka. Dan pintu keluar masuk dari alam tersebut berada di desa Gayam. Kalau semua itu bisa menghentikan gangguan mereka kepada rakyat Malwapati, aku sangat setuju sekali. Masalahnya, siapa yang akan menutupkan batu lingga yang sangat besar itu ke lubang pintu itu, Gusti? Maksudmu, lubang pintu keluar masuk itu harus disumbat dengan batu lingga? Benar, Gusti Prabu. Dan menurut Guru, sebaiknya Gusti Prabu lah yang melakukannya. Karena mereka mengira bahwa Gusti Prabu adalah keturunan Aji Saka yang telah mengusir mereka dari bumi Jawa ini. Rupanya ada persamaan dendam mereka dengan siluman serigala. Betul, Gusti. Sebenarnya Kaladama itu makhluk polos dan sangat jujur. Mereka tidak kenal kebohongan. Mungkin siluman serigala itu yang telah menyebarkan cerita bohong. Memfitnah Gusti, sehingga Kaladama itu terpengaruh membenci Gusti Prabu. Iya, itu masuk akal. Tapi yang ingin saya tahu, dari mana Pangeran Suryapati tahu bahwa pintu masuk itu ada di pinggir sawah di desa Gayam? Gusti Prabu, salah seorang penduduk desa itu yang bercerita. Menurut Ki Bekel, dari dulu sudah ada cerita desa Gayam itu dijaga oleh 11 lingga. Yang 10 akan membentuk sebuah bintang jika dihubungkan dengan tali yang sangat panjang. Itu bintang lingga yang kamu ceritakan, Galuh. Lihat. Iya, betul Gusti Prabu. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya ada 11. Dan membentuk gugusan bintang. Betul. Ya. Oh, itu rupanya. Yang di tengah itulah yang dibongkar anak si Bolem. Kang, wong aku lewat, Kang.
Wong Agung siapa? Mana toh Wong Agungnya? Mana? Itu mustahil. Kalau Wong Agung mau datang ke desa kita. Kalau wanita desa kita cantik-cantik, mungkin. Arah kemana mereka tadi ya? Ke rumah Ki Bekel. Bersihkan rumah dekat Batu Lingga yang dipindahkan oleh... siapa namanya? Si Bolem. Iya. Gusti Prabu Angling Dharma dan Gusti Patih Batik Madrim akan mengembalikan para kaladama itu ke alamnya. Karena upacaranya akan diadakan nanti malam. Maka rumah si Bolem itu bisa untuk istirahat sambil menunggu waktu. Rumah Bolem dekat dari sini? Dekat, Gusti. Lakukan upacara buka pintu. Baik, Gusti. Ayo. Jangan masuk dulu. Sebelum aku selesai bersemedi. Nah, mulailah. Cepat, Suliwa. Mereka sudah mengadakan upacara. Baik, Guru. Gusti Prabu, mereka sudah siap. Mari kita mulai. Ayo, sekarang. Restui kalian, ulanglah satu demi satu. Cepat, hidupkan lingkar ke lubang itu.